Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yulianda dengan NIM 2012019-036, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unit 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi perbankan konvensional. Yang mana definisi akuntansi ini sendiri adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian, dan pelaporan informasi-informasi ekonomi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk pengambilan pendapat dan keputusan-keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah, yang mana akuntansi syariah ini dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi syariah yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang mana munculnya akuntansi perbankan syariah seiring dengan diterapkan Islamic Banking System yang diakui legalitasnya dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur Dual Banking System, di mana Islamic Banking System diterapkan berdampingan dengan Conventional Banking System. Ada 3 prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban, yang mana pertanggungjawaban ini selalu dikaitkan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan tanggung jawab yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga ada prinsip keadilan, merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi yang untuk berbuat adil dalam sistem aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada prinsip kebenaran, yang mana prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepas dengan prinsip keadilan. Sebagai contohnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan konvensional, yang mana akuntansi konvensional ini sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercaya pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi. Namun, yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Hal ini juga diamini oleh berbagai pandangan ahli. Salah satunya Arahab, yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme, dan perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi oleh perkembangan akuntansi konvensional. Ada 5 prinsip akuntansi konvensional. Yang pertama, prinsip pengungkapan penuh atau the full disclosure principle. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Dan yang kedua ada prinsip objektif. Kegunaan informasi keuangan yang sangat tergantung pada kemampuan dan dipercayainya prosedur pengukuran yang digunakan. Dan ketiga ada prinsip materi, the materiality principle. Akuntansi hanya melaporkan yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada prinsip konsistensi, yang mana prinsip konsistensi ini berpendapat bahwa kejadian-kejadian ekonomi yang serupa harus dicatat dan dilaporkan menurut cara konsisten dari periode ke periode. Dan yang terakhir ada prinsip konservatisme. Apabila perusahaan memiliki satu di antara 2 teknik akuntansi yang ada,
maka perusahaan tersebut harus memilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa sih perbedaan akuntansi perbankan syariah dan akuntansi perbankan konvensional. Yang pertama, kita lihat dari segi pengertian, yang mana akuntansi syariah atau akuntansi Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja, dan usaha. Kemudian juga perhitungan dan perdebatan atau tanya jawab. Berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindakan dan pekerjaan baik yang berkaitan dengan keduniaan maupun yang berkaitan dengan akhirat. Dan dari pengertian akuntansi konvensional ini adalah seputaran pengumpulan dan pembukaan penelitian dan keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas. Yang kedua dari segi tujuan, yang mana kalau akuntansi Islam atau akuntansi syariah ini tujuannya itu menjaga harta yang merupakan hujah dan bukti ketika terjadi perselihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk memperhitungkan zakat, penentuan hak-hak mitra bisnis, dan juga membantu menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja motivasi. Dan tujuan akuntansi konvensional menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Dan dari segi karakteristik, akuntansi Islam atau akuntansi syariah berdasarkan pada nilai-nilai kaidah dan akhlak. Maka sudah menjadi tugas seorang akuntan untuk memberikan data-data dalam membantu orang-orang yang bersangkutan tentang sejauh mana hubungan kesatuan ekonomi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat Islam dalam bidang muamalah. Dan karakteristik akuntansi konvensional didasarkan pada ordonasi atau peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat khilaf, lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan. Maka konsep itu labil dan tidak permanen. Dan yang keempat, kita lihat dari segi modalnya. Pada modal akuntansi konvensional terbagi dua. Yang pertama ada modal tetap atau biasa dikenal dengan aktiva tetap, dan modal yang beredar atau dikenal dengan aktiva lancar. Sedangkan dari modal akuntansi syariah, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dan kesimpulannya, berdasarkan pemaparan materi pada slide-slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi konvensional. Namun tetap ada beberapa yang membedakan keduanya. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari segi pengertian, konsep, prinsip, dan modal. Dalam cakupan mengenai terminologinya, terdapat beberapa istilah penting dalam akuntansi seperti kejadian, transaksi, akun real dan nominal, buku besar, jurnal, pemindahan buku, neraca, saldo, ayat jurnal penyesuaian laporan keuangan, dan ayat jurnal penutup. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang apa perbedaan akuntansi perbankan syariah dan akuntansi perbankan konvensional. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.